Wahyu 22 ayat 6 sampai 9. Kita baca bergantian. Saya membacakan ayat yang ke-6, saudara-saudari sekalian baca ayat yang ke-7, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-9. Saya terlebih dahulu ayat yang ke-6, saudara ayat yang ke-7. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini dapat dipercayai dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan pembuat kitab ini. Aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Setelah aku mendengar dan melihatnya, aku sujud di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tapi dia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudariku. Para nabi dan semua mereka yang menulis segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami boleh Tuhan perlihatkan dari Wahyu pertama hingga sekarang kami sudah masuk di akhir daripada kitab Wahyu. Tuhan memperlihatkan begitu banyak apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkemenangan, dan Tuhan pun boleh memakai kami gereja Tuhan yang saat ini berada di dalam dunia untuk berperang, untuk hidup dengan penuh pengharapan. Dunia seringkali membuat kami menjadi kecil, membuat kami takut, membuat kami meringkuk sendirian di dalam pojokan. Tetapi Kristus boleh kembali lagi mengangkat wajah kami untuk melihat siapakah Tuhan. Dan dari salibnya kami beroleh kekuatan. Dan ya Tuhan, pada hari ini kami boleh membahas daripada kitab Wahyu ini kembali. Permulaan daripada penutupan kitab Wahyu. Dan kiranya ya Tuhan, mata rohani kami boleh dibukakan. Telinga kami boleh mendengar. Hati kami dan rasio kami boleh dibentuk. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mohon anugerah dan belas kasihan Tuhan. Amin. Saudara, setiap manusia itu ingin mencari kebenaran. Tetapi bagaimana caranya manusia mencari kebenaran? Ketika manusia berhadapan dengan alam, makanya yang digunakan oleh manusia adalah apa yang mereka miliki, yaitu panca indera mereka. Maka kemudian yang dipergunakan dalam relasi untuk mencari kebenaran lewat alam adalah dengan rasionalisme dan empirisisme. Rasionalisme yaitu dengan rasio, dengan pikiran. Empirisisme yaitu dengan pencobaan, dengan pembuktian, dengan eviden-eviden yang bisa kita lakukan. Ya, untuk bicara alam, ilmu pengetahuan alam, memang bisa kita pakai semua cara ini. Walaupun di dalamnya banyak sekali yang tidak bisa kita lakukan karena keterbatasan kita sebagai manusia. Untuk meneliti suatu kertas, kita mungkin bisa dengan cepat untuk meneliti suatu kertas itu. Ukurannya berapa? Oh, A4. Kalau A4 berarti punya standar seperti ini. Nah, kertasnya keputihannya berapa persen? Oh, ini 93%. Wah, ada yang lebih tinggi lagi, yaitu 95%. Putihnya luar biasa. Beda dengan kertas yang murahan, yang putihnya mungkin 70%. Dan kemudian beratnya berapa? Tebelnya berapa? Itu semua kita bisa ukur, kita bisa analisa, dan kita bisa kasih data begitu cepatnya. Karena itu berkenaan dengan kertas. Bagaimana kita naikkan tingkatnya lebih di atas sedikit, itu tumbuhan ataupun binatang. Maka akan lebih rumit sedikit. Karena ini berkenaan dengan makhluk hidup. Berbeda dengan benda mati. Maka ketika kita coba menelitinya, misalkan meneliti kuda, bagaimana dia berjalan? Oh ya, dia berjalan seperti ini. Oke, kalau bagaimana dia berlari? Oh, begini larinya, berbeda dengan dia berjalan, bukan gerakannya dipercepat. Tetapi pola jalannya pun berbeda. Terus bagaimana kalau dia makan? Makanan apa yang dia makan? Kalau kita punya buku dan diteruskan kepada kita, ya kita bisa cepat, asalkan buku itu benar. Tapi kalau buku itu salah, ya kita jadi kebentur kan ya. Kalau buku itu benar, maka kita bisa jadi semakin cepat. Kita nggak bisa habisin waktu. Kita bisa langsung ke tempat tujuan dan kemudian mungkin bisa melanjutkan itu dengan lebih lagi. Bisa meneliti kemudian kuda ini kapan musim kawinnya. Saudara ada yang tahu? Musim kawin kuda kapan? Musim semi, haru. Musim semi. Ya. Ternyata kuda pun bisa melihat keindahan alam dan kemudian dia mengadakan perkawinan. Nah, tapi kalau saudara meneliti tentang kuda, itu 1 tahun sekali musim kawin. Kalau kelewat, oh tunggu 2 tahun. Kalau kelewat lagi, waduh,
Sudah kelewat lagi, tapi ada penelitian yang perlu lebih lagi, lebih dalam berkenaan dengan ini. Bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, bisa 5 tahun. Wah, waktu bisa lewat. Untuk tulis tentang kuda saja, mungkin bukunya bisa tebelnya minta ampun. Ini berkenaan dengan relasi kita dengan alam, dengan ini semua. Walaupun banyak hal yang sangat terbatas. Oke, sekarang bagaimana kalau kita mau mengenal manusia yang lain? Bagaimana saudara bisa mengenal suami, istri saudara sebelumnya? Jadi mau misalkan pemuda bagaimana bisa mengenal pemudi bagaimana bisa mengenal pemuda. Oh, mungkin bisa datengin ya kakak pembina rohaninya. Tanya, siapa dia, bagaimana, apa yang dia suka gitu ya. Atau boleh nggak, tolong dong. Mungkin bisa dengan cara yang seperti itu awalnya. Oh yo, saya laki deh, saya bantu kan ya. Oh kamu nggak bisa apa ya, oke saya kerjakan deh, kamu kasih tahu aja. Ya mungkin dengan cara begitu ya. Kita muter dulu gitu ya. Tetapi kita bisa sampai mengenal dia dengan lebih tepat adalah kalau dia berbicara kepada kita apa yang dia suka, apa yang dia inginkan. Itu pun kalau dia ngomongnya benar, ya. Sekali lagi ya, kalau dia ngomongnya benar. Nah, sebelum dia membuka suaranya, maka kita akan muter aja. Banyak kesalahan. Kita pikir dia nggak suka es krim. Kita pikir dia nggak suka permen. Ternyata dia lagi sakit gigi memang pada saat itu. Padahal dia hobi banget misalkan ya. Kita nggak ngerti karena kita cuma mengamati, berpikir. Nggak pernah tanya langsung, tidak pernah berkomunikasi. Tetapi ketika kita tanya langsung, baru kita tahu dan kita bisa mengenal lebih lagi siapa dia. Tetapi ini pun setelah misalkan saudara menikah, siapa di sini yang suami istri kemudian bisa mengatakan saya bisa mengenal benar siapa dia gitu ya. Saudara, saya percaya sampai seumur hidup kita, itu kita nggak akan bisa mengenal pasangan kita. Karena kalau kertas itu memang lebih simpel. Kuda pun udah ribet, apalagi manusia. Jauh lebih ribet, lebih kompleks. Ketika seorang ibu menangis, ya mungkin anaknya bisa ngetes ambil air matanya. Oh dites, oh ini ada H2O. Oh ini ada NaCl. Oh ini ada apa lagi nih selain ini kok ada yang lain ya. Oh ada debu. Oh ada foundation. Oh foundation ini. Terus ini merek apa ya? Oh merek Avon. Oh mungkin bisa sampai begitu ya. Tapi ada hal yang dia nggak tahu. Kenapa mamanya menangis? Karena mamanya mengasihi dia. Saudara, manusia penuh dengan keterbatasan, tidak bisa mengenal manusia yang lain kalau tidak manusia itu yang mengatakan kenapa dia menangis, bukan? Tapi seringkali ketika berkenaan dengan manusia mengenal manusia mengenal Tuhan, seringkali manusia begitu arogan yang mengatakan bahwa saya bisa. Saya tahu. Jangan kamu yang tentukan, jangan Alkitab yang tentukan. Alkitab bilang apa untuk mencari pasangan? Lain jenis. Yang satu. Kedua apa? Masa nggak tahu? Seiman. Terus Alkitab ngomong yang lain lagi nggak? Enggak, Alkitab nggak ngomong bahwa kamu tunggu kamu muncul suka dulu waktu pandangan pertama. Tidak. Alkitab juga nggak mengatakan bahwa kamu harus hidup dengan begitu salehnya, abaikan semua rasa suka kamu. Kalau ada rasa suka, tekan itu semua. Tidak. Jadi kalau Alkitab sudah memberikan 2 parameter loh, terus kenapa kita dengan menganggap bahwa saya butuh ada sengatan listrik dulu baru kemudian saya mau. Wah, itu pandangan dunia, saudara, bukan pandangan Alkitab. Panggilan Tuhan sudah jelas. Laki, perempuan dipersatukan, kemudian seiman, hidup takut akan Tuhan. Kalau sudah ada begini, terus kenapa yang menjadi kendala? Masalah saya suka atau tidak suka, bukan? Ya nggak apa-apa sih. Saudara nggak perlu terus kemudian memisahkan diri dari dunia ini dan hidup benar-benar hanya untuk Tuhan dan saya nggak mau itu. Apa rasa suka? Gitu. Bukan begitu juga. Saya percaya itu nggak alkitabiah juga. Walaupun Tuhan bisa pakai baik ketika ada rasa suka maupun tidak ada rasa suka. Ya bicara manusia aja susah. Tapi seringkali manusia lebih menggurui firman Tuhan. Mengatakan bahwa saya lebih tahu siapa saya, kemauan saya. Tapi saudara ketika menikah, seringkali, kacaunya luar biasa. Sekarang saya tanya, ketika saudara di sini yang menikah karena rasa suka saudara, apakah pernikahan saudara itu indah? Kecuali saudara bawa itu di dalam keterpurukan dan kesedihan itu di dalam hadapan Tuhan untuk dibuka topeng saudara untuk minta Tuhan perbaiki, bukan? Ya. Coba kalau saudara sudah taat di depan, apa yang terjadi? Saudara gak perlu ngalamin itu semua.
Memang ada. Tapi hal yang berbeda Tuhan boleh pakai. Semakin indah. Saudara, ketika manusia angkuh mengenal, saya kenal dia siapa? Karena saya belajar antropologi, sosiologi, dan segala macam. Saya belajar politik, saya tahu tentang ekonomi, saya tahu tentang teologi. Tapi siapa manusia? Manusia created, polluted, limited. Manusia adalah ciptaan, bukan pencipta. Manusia terkontaminasi karena dosa. Manusia terbatasi, bukan tanpa batas. Tapi seringkali manusia begitu angkuhnya mengangkat diri mereka sendiri. Saudara bisa munculkan PowerPoint. Coba angkat tangan. Yang lihat ini warna biru atau ungu dan warna hitam siapa? Angkat tangan. Nggak usah malu-malu. Saudara nggak usah malu. Ya, sekarang coba lihat putar sekitar. Ayo, yang nggak angkat tangan dan angkat tangan coba lihat sekitar. Ayo, angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, lihat. Oh, oke ya. Silakan diturunkan. Siapa yang lihat ini warna putih dan warna kuning? Angkat tangan. Nah, lihat sekarang, lihat putar, lihat. Nah, loh, jadi yang benar warna putih atau warna biru, warna hitam atau warna emas? No, ya. Begitu terbatasnya bahkan pandangan manusia. Tetapi ketika kita, tentu ini ada kebenarannya dong. Ya, tapi kebenaran itu diukur dari apa? Tentu harus ada penggarisnya. Apa itu parameternya untuk menilai itu benar atau salah? Kemudian juga pendengaran, misalkan. Ini coba saudara dengarkan 3 kali. Saudara pilih ya. Tunggu, jangan di-setel dulu ya. Tota no kayo atau EII. Hanya 2 ini, nggak ada yang lain. Kalau ada yang lain saudara salah dengar. Ya, coba mulai. Ya, tota no kayo siapa? Oke, coba lihat sekitar. Oke. Sekarang turunkan tangannya. Nah, terus sekarang yang EII siapa? Angkat tangan. Coba lihat sekitar. Nah, oke. Nah, jadi coba lihat ya. Mata kita penuh keterbatasan, telinga kita penuh keterbatasan. Siapakah kita yang mengatakan saya bisa kenal Tuhan? Saya tahu siapa dia. Terus bikin, lihat alam, terus bikin. Terus dengan pemikiran kita bentuk Tuhan. Saudara, kalau bukan Tuhan yang berbicara sendiri kepada kita, maka kita tidak bisa mengenal Tuhan. Manusia sangat-sangat terbatas dan terkontaminasi. Kalau bukan Tuhan yang mengatakan, inilah aku. Ini yang aku suka, ini yang aku kerjakan, dunia dari mana, kemana akan dituju, dan untuk apa kita hidup, maka kita tidak akan tahu sama sekali. Kecuali Tuhan berbicara, kecuali Tuhan menyatakan dirinya, maka kita tidak bisa mengenal dia sama sekali. Logos, firman yang berinkarnasi, yaitu Kristus Yesus. Logos yang terinskripsi, yaitu firman Tuhan. Dan kabar baiknya adalah Tuhan tidak diam, tapi Tuhan berbicara. Tuhan telah berbicara bukan cuma lewat alam yang kita bisa lihat dan kagum ketika berdiri di tempat yang paling tinggi, di tempat ski di Gunung Hakubah. Lihat sekitar, wah, semua ditutup dengan salju. Pohon-pohon boleh tegak berdiri dengan ketutupan salju begitu indah. Terlebih lagi matahari menembus dan menyinari. Begitu indah dan kita kagum. Dan kita kok berasa kecil ya Tuhan. Di tengah keindahan alam yang Tuhan ciptakan ini. Siapakah saya? Kemudian air mata menangis melihat keindahan itu. Tetapi saudara, ketika Tuhan berbicara lewat firman-Nya, lewat Kristus, maka itu bukan lagi secara wahyu secara wahyu khusus, secara jelas dan pribadi lewat firman-Nya. Dan di akhir kitab Wahyu kita dengar suara itu lagi, sebagaimana daripada Wahyu pertama pun sudah katakan. Apa itu di ayat yang ke-6? Perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Perkataan ini dapat dipercaya artinya karakternya ini bisa dipercaya. Benar artinya bahwa isinya itu benar. Ini karakter dan isinya gitu ya, bisa kita pegang. Allah sudah berbicara. Dan kalau Allah sudah berbicara, artinya kita harus berespon. Siapa Allah? Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan.
Kalau dia sudah berbicara, artinya kita harus berespon. Karena kita diciptakan oleh dia dan akan kembali kepada dia. Oleh sebab itu ketika ada di dalam dunia ini, bukankah hidup kita adalah untuk mengenal dia? Karena dia sudah berbicara. Respon kita adalah 3. Pertama, percaya. Kedua, taat. Ketiga, menyembah. Percaya, taat, menyembah. Yang pertama, lebih jelas lagi. Percayalah pada firman yang benar. Dikatakan oleh firman Tuhan ya. Perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Perkataan ini apa? Tentu kitab Wahyu. Bicara apa? Setelah dinyatakan apa yang dia lihat di tengah penderitaan daripada gereja Tuhan, Yohanes dibawa ke surga. Melihat apa yang Tuhan kerjakan. Lalu dia melihat berkenan dengan 7 materai. Berkenan dengan 7 sangkakala. Berkenan dengan 7 cawan murka. Lalu kemudian setelah musuhnya muncul satu persatu, kemudian musuhnya diturunkan satu persatu dari panggung sejarah. Kemudian akhirnya langit dan bumi yang baru, kota Yerusalem turun dari surga ke bumi. Dan ini kita sudah bahas ini berminggu-minggu. Dan kita begitu kagum dan melihat keindahan Tuhan. Dan ini pun sinkron dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Secara khusus Yohanes bilang perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Ini bicara kitab Wahyu. Tapi tentu juga ini berkaitan dengan firman Tuhan secara keseluruhan dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Firman ini bukan spekulasi. Abad kelima Agustinus pun mengatakan, apa itu kekristenan? Itu agama kuno, sudah ditinggalkan. Saya enggak lah, saya orang keren. Orang yang punya gaya. Orang yang punya cerita, orang yang punya status, orang yang punya gitu ya. Itu sudah kuno itu. Tapi akhirnya bagaimana? Ketika hatinya ditawan oleh Tuhan, dia menyerahkan seluruh hidupnya bagi Tuhan yang tadinya dia katakan sudah kuno, dan memberikan pengaruh kepada kekristenan yang berikutnya. Saudara, kekristenan nggak akan pernah kuno. Firman Tuhan tidak akan pernah lekang oleh waktu. Firman Tuhan itu bukan spekulasi, saya pikir, saya prediksi. Bukan. Tetapi ini adalah Tuhan berbicara, menyampaikan langsung. Ini bukan dongeng, bukan harapan kosong. Ini adalah wahyu dari Tuhan sendiri. Maka ketika kita tahu dan dinyatakan oleh Yohanes perkataan ini benar, dapat dipercaya, maka kita tidak bisa mengabaikan. Yohanes ingin kita percaya seluruh isi kitab Wahyu apa yang dia sampaikan. Karena ini bukan hasil imajinasi manusia. Ini pewahyuan langsung daripada Tuhan. Disampaikan oleh malaikat dan dicatatkan oleh rasulnya, yaitu Yohanes. Walaupun di ayat yang ke-7 adalah konfirmasi daripada Yesus Kristus sendiri. Aku datang segera. Saudara, Pemasmur pun katakan, Taurat Tuhan itu sempurna. Perintah Tuhan itu teguh. Titahnya itu benar. Berbahagialah mereka yang takut akan Tuhan. Mereka bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang berair, yang akan berbuah pada musimnya. Demikianlah saudara orang yang takut akan Tuhan. Saudara, karena itu percayalah pada firman Tuhan. Dimulai dengan percaya. Percaya itu apa artinya? Percaya itu artinya saudara siap menanti. Orang yang tidak percaya tidak siap menanti. Orang percaya maka dia siap menanti. Bukankah Yesus pernah berkata berkenaan dengan hal ini dengan perumpamaannya? Bukankah juga ketika Yesus berkata di dalam ayat yang ke-7, lihatlah aku datang segera. Maka kemudian apa yang Yohanes lakukan di penutup daripada kitab Wahyu 22? Maranatha, datanglah segera ya Tuhanku. Tapi kan sudah ribuan tahun yang lalu semenjak Alkitab ini dituliskan 2000 tahun lalu. Ketika ngomong aku datang segera, kapan Tuhan segera datang? Kok saya tidak melihat? Apa artinya kata segera? Pertama, kata segera ini menunjuk pada urutan rencana Allah. Ya, urutan rencana Allah. Ini bukan soal cepat atau lambatnya menurut manusia.
Tapi bahwa kedatangan Yesus adalah peristiwa besar yang berikutnya dalam kalender penebusan. Saudara coba ingat, perjanjian lama sebagian besar sudah digenapi. Apa yang perjanjian lama katakan? Mesias akan lahir di Bethlehem Efrata dari keturunan Daud. Lalu bicara mengenai apa? Dia akan mendatangkan pembebasan, memberikan makan dengan gratis, dengan cuma-cuma, tanpa perlu bayaran. Bisa minum susu dengan hidup dengan penuh bicara mengenai kebebasan daripada Tuhan. Yang buta dicelikan, yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan, yang dalam tawanan dibebaskan. Itu kan semua nubuatan. Sebagian besar sudah digenapi lewat pelayanan Kristus ketika dia datang dalam dunia ini. Lalu apa yang dia genapi lagi? Kematiannya digenapi. Ingat kemah suci buat apa? Ada korban yang dicurahkan. Kematiannya digenapi. Mazmur pun mengatakan berkenan dengan kematian Kristus. Mazmur 22, 3, 24. Kebaktian. Lalu bicara setelah kematian bicara apa? Kebangkitannya pun digenapi. Lalu bicara apa? Kenaikannya pun digenapi. Saudara, di penghujung dari karya dan kalender penebusan ini tinggal satu yang belum digenapi. Kalau saudara lihat, apa itu? Aku datang segera. Kedatangan Kristus yang kedua kali adalah tinggal satu-satunya yang ada di paling penghujung. Setelah Kristus bangkit dan naik ke surga, Roh Kudus yang dijanjikan pun sudah diutusnya ke dalam dunia dan memenuhi orang percaya. Terjadi. Sebagaimana nubuatan juga. Lalu sebagaimana perintah Yesus dan nubuatan juga, bahwa dari Yerusalem firman Tuhan, Injil itu akan tersebar ke berbagai bangsa, pun sudah terjadi. Dan gereja sekarang di zaman ini sedang mengerjakan pemberitaan Injil sebagaimana yang Tuhan perintahkan dan Tuhan nubuatkan, sedang terjadi. Jadi tinggal satu-satunya setelah ini apa? Kristus datang kembali. Jadi saudara kalau sudah melihat ini, saudara tahu bahwa kita sudah di ujung daripada zaman. Disebut zaman akhir, kata Petrus yang kita baca tadi. Jadi saudara, salib sudah, kebangkitan sudah, Roh Kudus sudah dicurahkan, dan Injil sedang diberitakan. Dan satu-satu yang paling terakhir, yang paling ujung, tinggal satu-satunya, yaitu Yesus datang kedua kalinya itu secara physically datang ke bumi ini sebagaimana dia naik masuk ke dalam surga. Jadi kata segera menunjuk pada urutan rencana Allah. Berikutnya, yang kedua, kata segera ini bisa berarti kedatangannya yang terus-menerus hadir. Aku datang segera melalui rohnya yang bekerja. Dalam sejarah umatnya kita melihat hal ini. Secara spiritual Tuhan hadir bersama dengan umatnya. Dia menegur, dia menguatkan, dia membela gerejanya dari waktu ke waktu. Gereja ditekan tapi terus tetap bertumbuh. Gereja ditekan, Alkitab dibakar, gereja dianiaya, tapi terus Tuhan pelihara dan gereja terus berkembang. Aku datang segera. Ketiga, saudara, kata segera ini berarti dalam waktu Tuhan, bukan waktunya kita. Kita tidak tahu kapan. Dan kitab Petrus yang tadi kita baca dalam suratnya yang kedua, 2 Petrus mengatakan bahwa 1 hari bagi Tuhan, bagi kita 1000 hari. Bagi kita 1000 hari, 1000 tahun. Bagi kita 1000 tahun, bagi Tuhan adalah 1000 hari. Dan Petrus katakan, Tuhan tidak lalai. Ia sabar supaya banyak yang bertobat. Jadi ketika Yesus berkata, aku datang segera. Artinya bahwa dia sedang menguatkan, dia sedang meneguhkan, dia mendorong kita untuk berjaga-jaga. Maka setiap hari Yesus belum datang itu bukanlah penundaan, tetapi itu adalah kesempatan. Saudara bisa ikuti? Ketika Tuhan beri kita 1 hari lagi, itu bukan Tuhan menunda, tapi Tuhan memberikan kesempatan kita untuk bekerja. Percaya berarti hidup dalam kesiapan. Apakah saudara percaya? Percaya berarti kita tidak lengah, kita berjaga-jaga. Tuhan sampaikan dengan berbagai banyak perumpamaan berkenaan dengan hal ini.
Maka saya ulangi saudara, sebagaimana yang Yohanes katakan, percayalah pada firman ini, percayalah pada janji kedatangannya. Yesus pernah menyampaikan perumpamaan tentang 10 gadis, 5 bijaksana dan 5 yang bodoh. Apa yang dilakukan? Semua sedang menunggu mempelai. Semua membawa pelita. Apa yang berbeda? Yang satu siap, yang satu tidak siap. Artinya yang satu percaya, satu tidak percaya. Hanya 5 yang membawa minyak cadangan. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa si mempelai laki-laki akan datang. Tapi saya nggak tahu kapan jamnya. Saya nggak tahu kapan waktunya. Tapi mereka bersiap segenap tenaga mempersiapkan sebaik mungkin yang dia bisa. Dengan mempersiapkan minyaknya. Karena mereka percaya janji itu dapat dipercaya dan benar. Dan ketika mempelai datang di tengah malam, mereka masuk bersama dengan mempelai pria itu. Pintu ditutup. Selesai, saudara. Yesus berkata, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan jamnya. Maka hari ini saya katakan sekali lagi, percayalah bahwa perkataan ini benar dan dapat dipercaya. Percaya itu bukan pasif. Percaya, bukan. Percaya itu siap sedia. Percaya itu bukan ragu, tapi yakin dan berjaga-jaga. Firman ini dapat dipercaya dan benar, janjinya pasti dan dia akan datang. Maka saudara, percayalah, pegang janjinya, dan hiduplah dengan pelita yang tetap menyala. Percayalah pada firman yang benar. Terus saudara boleh diminyaki sehingga terang, boleh terus bersinar. Berikut saudara, respon apa yang perlu kita ambil setelah Tuhan sudah berfirman kepada kita. Setelah percaya, yang kedua adalah taatilah sekarang, jangan nanti. Taatilah sekarang, jangan nanti. Ayat ke-7 Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Kemudian, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Yesus tidak berkata, berbahagialah mereka yang mengerti. Bukan. Berbahagialah mereka yang berpendidikan tinggi. Bukan. Berbahagialah mereka yang punya status di dalam masyarakat. Bukan. Yesus juga tidak berkata, berbahagialah yang mengagumi nubuatan ini. Atau berbahagialah kamu sebagai orang Kristen. Bukan. Apa yang dikatakan? Yang Yesus katakan, berbahagialah orang yang menuruti. Berbahagialah orang yang menaati. Kalau firman ini dapat dipercaya dan benar, maka respons kita itu bukan tunda, tapi taati. Setiap firman dibicarakan, ketika firman kita dengarkan, kita percaya dan kemudian kita taati. Taat tidak tunggu momen istimewa. Taat tidak tunggu semua jelas dulu, baru saya jalani. Tidak. Di dalam ketidakmengertian, karena kita tunduk pada firman Tuhan, walaupun kita tidak mengerti, kita jalani karena ketaatan dan cinta kita akan Tuhan. Taat tidak tunggu suasana hati cocok dulu. Saya nggak cocok, jadi saya nggak taat deh. Jadinya mungkin nggak ngomong nggak taat ya, nggak cocok, terus kemudian nggak taat, maksudnya begitu ya. Taat itu sekarang. Karena Tuhan sudah bicara. Menuruti itu sama dengan menjaga, menghidupi, memelihara, menjalani. Kata menuruti di sini dari kata Yunani tereo, artinya adalah menjaga, memegang teguh, memelihara dengan hati-hati. Kalau di barat mungkin kata mendengar itu tidak ada kaitannya dengan melakukan. Tapi kalau kita orang Indonesia masih ada kaitannya ya. Anaknya disentil, telinganya. Kenapa kamu nggak mendengarkan papa? Ini kan bukan, loh saya kan sudah mendengarkan papa. Loh kamu nggak melakukan. Ini bicara bahwa dia melakukan atau tidak, bukan? Ketika tidak melakukan maka dikatakan oleh orang timur adalah, kamu tidak mendengarkan. Kenapa kamu nggak dengerin papa dan mama? Dan kenapa kamu melakukan kesalahan yang begitu besar gitu ya? Karena tidak mendengarkan dikaitkan dengan melakukan. Kalau mungkin di dalam akademis hanya sekedar
Kenapa kamu tidak mendengarkan? Artinya suatu frekuensi masuk ke dalam telinga saya, nyampe dan saya bisa menangkap pesan itu. Bukan bicara itu saja kan saudara, tapi bicara kita melakukan. Menuruti di sini artinya menjaga, memegang teguh, memelihara dengan hati-hati. Saudara terima dengan iman, pegang dengan penuh harapan, jalani dengan kesetiaan. Taat berarti hidup dalam firman itu, bukan cuma baca sekedar informasi. Bukan cuma tahu sekedar memenuhi curiosity kita. Tapi ikut, tunduk, lakukan. Sekali lagi, bukan untuk memenuhi keingintahuan kita, tetapi untuk ikut, tunduk, dan lakukan. Kalau firman ini benar dan pasti digenapi, bagaimanakah mungkin saudara kita hidup sembarangan? Saat Nazi menduduki Prancis, banyak warga di Prancis itu menyerah. Banyak yang kemudian ikut aturan penjajah. Tapi ada sekelompok kecil yang terus bertahan. Ada kelompok kecil yang terus tetap melawan. Dan mereka berjuang walaupun di dalam keterbatasan mereka. Kemudian mereka dengar dari siaran radio, siaran dari BBC. Siaran itu bunyinya, kami akan datang segera. Kami akan datang segera. Mereka dapat pesan itu. Dan mereka tidak tahu kapan mereka datang. Mereka nggak tahu kapan sekutu ini akan datang tolong mereka. Tapi mereka percaya pemberitaan berita itu bahwa kami akan datang segera. Dan karena percaya apa yang mereka lakukan, mereka nggak diam. Mereka bertindak. Mereka langsung hubungi komunitas-komunitas yang lain yang dalam kelemahan dan dalam ketakutan. Kasih tahu bahwa nanti sekutu akan datang menolong kita. Kasih tahu informasi-informasi rahasia itu untuk saling menguatkan mereka yang kecil ini untuk terus kemudian bekerja dan bergiat. Mereka kirim informasi rahasia ini. Lalu mereka lindungi sesama warga. Mereka lakukan apa yang bisa mereka lakukan. Mereka tahu bahwa penolong akan datang. Bukan karena mereka kuat. Mereka tahu mereka pun gak mampu kalau terus berjuang kayak begini. Tapi karena mereka yakin siapa yang akan datang. Dan saya bukan bicara mengenai sekutu, tapi berkenaan dengan Kristus Yesus yang akan datang dua kali. Yang kedua kali. Saudara gereja Tuhan, kita hidup di dunia yang penuh dengan kegelapan, tapi kita tahu bahwa Kristus akan datang. Dunia membuat kita seringkali menjadi kecil hati, menjadi suam-suam kuku, menjadi seperti buat apa saya bergerak maju lagi. Tapi kita tahu bahwa Kristus datang. Dia hadir physically dan dia hadir spiritually pada saat ini. Dan karena itu, di dalam ketidakmengertian kita pun, kita perlu percaya dan taat. Saudara, ada orang Kristen punya ada yang berbeda. Kisah saya itu belum berakhir dari kisah yang minggu lalu. Kisah yang minggu lalu berkenaan dengan seorang istri yang bekerja di rumah sakit. Setelah bosnya, kemudian kagum. Terus kemudian rekan kerjanya, bosnya sadar, waduh saya sudah salah ya. Marah-marahin sembarangan. Terus rekan kerjanya berkata, waduh kalau kamu ada di sini, saya juga mau ya. Terus kerja ada di sini ya. Mungkin karena ngeliat senyumnya, lihat apanya begitu ya. Dan kemudian apakah itu selesai ceritanya? Tidak. Karena tiap-tiap hari mendapatkan kesulitan demi kesulitan dan tantangan demi tantangan. Apakah artinya bahwa suatu saat tidak akan dimarahi dan itu selesai? Tidak, kemarahan pasti datang, kengerian pasti datang, ketakutan pasti ada, ketidakpastian pasti terus menggerogoti. Ya kan? Terus apa yang kemudian membuat kita dapat berdiri dan terus berjalan selain daripada kita melihat Kristus yang akan datang dan Tuhan yang hadir pada saat ini secara spiritual menuntun kita. Maka apa yang perlu kita lakukan? Percaya dan taat. Orang Kristen ada dua macam. Satu yang bisa dengan segera percaya dan taat, maka dibebaskan daripada segala penderitaan dan keluh kesahnya karena dia begitu sinkron dengan Tuhan. Walaupun dia dapetin juga penderitaan, tapi dia tahu bahwa Tuhan berdaulat, Tuhan menggerakkan segala sesuatu untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.
Yang satunya lagi mungkin, ya saya percaya pada Tuhan, tapi nggak benar-benar mencebluskan dirinya ke dalam Tuhan. Maka yang dia dapatkan mungkin aduh gitu ya, terus nggak terima, terus bergumur dengan berat jiwanya. Ya nggak apa-apa juga sih Tuhan pakai ya untuk membentuk kita ini ya. Cuman masalahnya lambat atau cepat. Terus masalahnya kita nggak perlu lewatin penderitaan, ratapan, dan tangisan seperti itu dibandingkan kalau kita percaya dan taat. Tapi keduanya kita bisa memuji Tuhan karena Tuhan menambah kedalaman kita akan Tuhan dan sesama. Pengetahuan kita yang sempit semakin diperluas bahkan lewat penderitaan dan kesulitan dan kengerian. Saya bicara ini bukan karena saya tidak tahu, karena saya pun mengalami dan itu dekat. Saudara, taat bukan soal kuat. Kalau dunia mengajarkan kita, ayo berjuang terus memanjat piramida untuk sampai ke atas, survival of the fittest. Di dalam dunia kerjaan, di dalam bisnis, di dalam berpolitik, di dalam segala sesuatu. Tetapi kita bukan seperti itu. Orang Kristen tidak berjuang seperti itu. Saudara, taat itu bukan soal kuat, tapi arah. Tapi bukan karena kita hebat. Taat itu bukan karena kita hebat. Taat bukan karena kita selalu berhasil. Tapi karena kita tahu siapa yang kita ikuti, maka kita bisa taat. Dan kita tahu kemana dia sedang memimpin, maka kita bisa taat walaupun kita jatuh bangun. Saudara bisa ikuti. Taat bukan soal saya hebat, saya bisa punya andil di dalam gereja ini atau masyarakat. Bukan. Taat karena kita tahu siapa yang memimpin kita dan kita mengikuti dia. Itulah ketaatan. Maka saudara, taatlah sekarang, jangan nanti. Taat bukan kesempurnaan, tetapi arah. Taat bukan hasil emosi, tetapi buah iman. Taat bukan nanti, tapi sekarang. Taat itu diberkati, firman Tuhan katakan. Dan ini mungkin orang dunia tidak mengerti. Apa maksudnya kok taat diberkati? Yang setahu saya taat itu adalah saya tidak punya otoritas. Saya dikekang. Apa yang Yesus katakan dalam ayat 7b dari Wahyu 22 ini, saudara? Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? 7b. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Artinya berbahagialah, yaitu blessed. Diberkatilah. Diberkatilah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Banyak orang pikir taat itu menyiksa. Sebagaimana mungkin ya si ikan di dalam akuarium. Saya sangat tersiksa dengan air ini. Saya mau terlepas daripada air ini. Plung, keluar ke darat. Tanpa sadar kemudian habis nyawanya. Bagaimana rel kereta api? Saya tidak mau berjalan tetap di dalam rel. Saya mau keluar dari rel. Terjun bebas. Saudara, ketika Tuhan memberikan perintahnya, itu bukan untuk kemudian mengikat saudara tidak bebas. Justru kebebasan sejati saudara dapatkan daripadanya. Taat bukan beban, tapi jalan masuk ke berkat. Taat bukan membatasi hidup, tetapi membebaskan. Itu dimulai dari hati. Karena itu adalah esensi daripada manusia. Saudara, berkat sejati tidak datang karena situasi. Saudara bisa mengatakan bahwa bos saya, teman saya, rekan kerja saya, ini karena siang, ini karena malam, ini karena ini karena itu. Segala sesuatu, situasi, kondisi, kita bisa menyalahkan segala sesuatu itu. Dan mengatakan bahwa oleh sebab itulah maka saya menderita saat ini. Bukan. Saudara, berkat sejati datang ketika saudara hidup di tengah kehendak Tuhan. Sekali lagi ya. Berkat sejati datang ketika saudara hidup di tengah kehendak Tuhan. Walaupun suka dan duka. Walaupun enak ataupun tidak enak. Tapi berkat itu Tuhan berikan dengan melimpah. Tuhan gak akan biarkan umatnya yang terus berjuang untuk kemuliaan Tuhan semakin terpancar.
Tuhan enggak akan membiarkan dirinya sendiri dipermalukan. Bahkan ketika Musa katakan, Tuhan, kalau Tuhan menyelamatkan saya saja tapi tidak orang Israel, bagaimana dengan namamu? Karena dengan namamu mereka keluar. Firman ini benar, maka taatilah. Janjinya pasti, maka saudara jangan tunda. Dia akan datang, maka hiduplah dengan penuh antusias di dalam Dia. Taatilah sekarang. Hiduplah dalam kehendak-Nya. Jangan tunggu nanti untuk setia, saudara. Taatlah sekarang, jangan nanti. Setelah percaya dan taat, terakhir respon apa yang saudara perlu ambil. Saudara bisa lihat sih di ayat berikutnya apa gitu ya. Yang ketiga adalah betul, tepat sekali. Sembahlah Allah saja dengan segenap hati. Dan tentu ini bicara hati, ini kan perwakilan daripada keseluruhan esensi manusia ya. Tenaga, pikiran, waktu, kekuatan kita ya. Kasihilah, sembahlah Tuhan saja. Ayat yang ke-8 daripada Wahyu 22 katakan, Aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Setelah aku mendengarnya dan melihatnya, aku sujud di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Di sini Yohanes tersungkur, tapi salah arah. Dia begitu terpesona, begitu kagum karena penglihatan apa yang dilihatnya dan melihat malaikat itu sendiri yang tadi pegang cawan murka Allah, tapi sekarang memberitakan karya keselamatan yang begitu besar. Dia begitu terpesona, tapi fokusnya meleset. Bukan karena dia penyembah berhala, tapi karena dia terlalu kagum. Saudara, penyembahan yang salah tetap salah, saudara. Salah arah tetap salah. Meskipun niatnya kelihatan rohani, tapi tetap salah. Dan malaikat menegur dengan tegas. Kata-katanya nggak kelihatan. Malaikat tegur dengan tegas. Jangan lakukan itu. Waduh, marah, sombong sekali nih malaikat. Kita nggak akan bicara kayak begitu kan ya. Kita nggak bilang sombong sekali, marah-marah. Enggak ya. Karena malaikat tahu kapan dia harus marah dan kapan dia nggak marah. Perkataan malaikat tegas, jangan lakukan itu. Aku adalah hamba sama seperti engkau. Sembahlah Allah. Malaikat langsung menolak disembah. Dia marah bukan karena sombong, tapi karena dia tidak tahan. Karena kemuliaan Tuhan itu dicuri. Kalau kita lihat kerubim saja menutup mukanya, serafim, menutup kakinya, jangan sampai kelihatan pelayanannya dan kemuliaannya, supaya hanya kemuliaan Tuhan saja yang terlihat, dan kiranya pelayanannya itu bisa terlihat dan Tuhan dimuliakan, dan tetap bekerja dengan tersembunyi sehingga Tuhan dimuliakan. Dia marah supaya kemuliaan Tuhan tidak dicuri. Malaikat punya semangat yang terbakar berapi untuk kemuliaan Tuhan, dan umat Tuhan pun harus memiliki semangat yang sama. Penyembahan itu soal arah, bukan suasana. Penyembahan itu bukan soal musik, bukan soal gaya. Penyembahan itu bukan soal selera. Saudara, zaman sekarang itu penuh penyembahan palsu. Penyembahan jadi soal perasaan. Ini akan enak kalau ini dipasang lagu ini. Kalau ini kemudian setelah ini kamu smooth masuknya itu dengan cara seperti ini. Nah kan jadi orang kan begini-begini gitu ya. Wah, penyembahan itu bukan soal kenyamanan. Oh, bangkunya ini masalah bangku. Oke, bangkunya kita pikirkan. Bangkunya ini harus sofa. Terus supaya gampang dirapikan bisa dilipat. Waktu duduk brut, enak, berdiri enak gitu ya. Lupa bisa bikin ngantuk. Waktu nyanyi ya semangat, tapi waktu dengar khotbah tidur, lupa. Bukan soal selera, bukan soal seperti jam yang dibeli di pasar Senen yang kelap-kelip. Dengan ini lampunya, ini masalah lampu, ini masalah lampu. Oh ini masalah, ini bukan berarti lampu salah sepenuhnya salah ya, enggak. Kalau nggak ada lampu kita pun bermasalah, nggak ada mic kita pun bermasalah. Penyembahan sejati juga bukan soal gaya. Oh lihat nih gereja ini. Lihat tuh, anak-anak mudanya, lihat pakaiannya. Lihat yang datang pakai apa tuh, naik apa tuh. Bukan soal gaya, pakai baju apa, tas apa. Bukan.
Penyembahan sejati adalah soal arah hati saudara. Siapa yang kamu sembah? Siapa yang jadi pusat hidupmu? Banyak gereja salah arah karena pusat penyembahannya adalah manusia bukan Allah. Dan Ibrani 12 ayat 28 katakan, sembahlah Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, ketika Paulus sampai di Athena, hatinya sangat sedih. Kenapa? Kota itu ada apa? Ya, banyak berhala, penuh patung-patung berhala. Paulus tidak kagum, wih, sugoi, dekai, oki, kire, gitu ya. Enggak ya. Ketika sampai, dia lihat, sedihnya luar biasa. Hatinya hancur. Bukan karena dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi apa yang menjadi permasalahan di sini? Karena dia cinta kemuliaan Tuhan, dia tidak mau kemuliaan Tuhan itu dicuri. Dia nggak mau kemuliaan Tuhan dicuri. Harusnya kemuliaan Tuhan dikembalikan kepada Tuhan. Dan kenapa ini kepada patung-patung berhala? Dia tidak tahan melihat Allah diremehkan. Dia terguncang karena tahu sebenarnya hanya Tuhan yang layak untuk disembah. Dan itulah hati seorang penyembah yang sejati. Kita adalah komunitas penyembah. Malaikat katakan apa di ayat yang ke-9b? Aku hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Malaikat menyebut dirinya rekan hamba, rekan para nabi, rekan semua yang menuruti firman. Kita semua dipersatukan dalam satu hal, yaitu apa? Kita penyembah. Malaikat, rasul, nabi, jemaat, semua tunduk menyembah Allah. Dan inilah identitas kita, penyembah sejati, true worshiper. Bukan yang pandai nyanyi. Bukan karena status, tapi karena arah hidup. Bukan karena panggung, tapi karena sikap hati. Saudara, di awal tadi kita bicara tentang pencarian kebenaran. Manusia bisa berpikir, manusia bisa meneliti, manusia bisa kemudian menyimpulkan, merangkum, menyimpulkan, dan kemudian menjadi tulisan dan kemudian mendapatkan gelar. Tapi kebenaran sejati hanya bisa dikenal kalau Allah sendiri berbicara dan menyatakan dirinya. Dan hari ini kita sudah dengar bahwa Allah telah berbicara. Perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Maka kalau Allah sudah berbicara, kita tidak bisa netral, kita tidak bisa diam, kita harus berespon. Dan inilah respon yang benar yang harus muncul sekaligus dari dalam diri kita yang mendengar firman ini. Yaitu sekali lagi, percayalah pada firman yang benar, taatilah sekarang, jangan nanti, sembahlah Allah saja dengan segenap hati. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Minta Pak Kris boleh pimpin kita dalam doa. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu pada hari ini. Dan kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau rela merendahkan diri-Mu untuk memakai bahasa manusia dan berbicara kepada kami. Dan kami bersyukur Engkau pun yang memberikan anugerah-Mu lewat Roh-Mu yang kudus untuk menyingkapkan kebenaran itu kepada kami ya Tuhan. Melihat dalam isi hati kami. Dan seringkali hati kami begitu gelapnya ya Tuhan. Dan karena hanya firman-Mu sajalah yang menjadi terang di dalam hati kami. Mengupas segala kegelapan di dalamnya. Biarlah pada hari ini Tuhan, setiap umat-Mu yang boleh mendengar akan firman-Mu, kami berespon dengan benar, berespon dengan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberikan anugerah-Mu supaya kami boleh sungguh-sungguh percaya. Kami boleh sungguh-sungguh menaati apa yang Engkau firmankan kepada kami. Biarlah segala ketetapan dan hukum-Mu menjadi kesukaan hati kami ya Tuhan, di dalam hidup hari-hari kami selama kami masih berada di dalam dunia. Dan biarlah ya Tuhan, ketika kami menyembah Engkau, kami boleh sungguh-sungguh menyembah Engkau dan hanya Engkau saja. Sebab tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan.
Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami jikalau kami sering membuat berhala-berhala palsu di dalam hati kami. Menyembah apa yang bukan Allah. Biarlah pada hari ini kami mendengarkan suara-Mu, kami boleh sungguh-sungguh bertobat dan berbalik kepada Engkau. Dan hanya meninggikan Engkau saja di dalam hidup kami. Biar kemuliaan-Mu boleh semakin nyata di dalam hidup kami ya Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah kami, Allah yang maha besar, Allah yang berdaulat, yang kekuasaannya memenuhi segala langit dan bumi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menaikkan segala puji dan syukur kami. Amin. Amin.